Halo semua, kembali kita ke channel Haula Edu. Saat ini saya Umu Masmuah sebagai founder dari Haula Toys dan sebagai praktisi pendidikan akan mereview salah satu the bestnya produk Haula Toys. Oke, kita lihat ya. Produk ini saya memberi namanya sebagai paket edukasi dan kreatif, dan produk ini paket super kit. Jadi saya akan mereview sekaligus dua buah paket yang cara bermainnya sama, hanya yang membedakan isi dari buku-bukunya. Jadi untuk lebih mengetahui lebih lanjut apa aja dan seperti apa buku-buku yang ada, silahkan diperhatikan ya baik-baik ya. Udah, berhenti dulu. Oke. Kita akan mereview ya isinya apa sih dan permainan ini kenapa Haula buat. Saya saat ini berniat akan mengkoleksi puluhan buku-buku isi dari produk kreativitas dan imajinasi dan macam-macam yang ada di sini. Kenapa saya punya keinginan yang sangat kuat? Karena waktu itu ketika awal pertama kali saya belum menjadi seorang produsen mainan edukasi, ini adalah mainan pertama yang saya buat, yang saya jual ketika saya punya anak kecil. Si Haula itu masih usia 2 tahun dan dia sangat asik memainkan ini, dan ini adalah kenangan pertama saya mempunyai dan mengumpulkan modal untuk berjualan mainan edukasi. Namun kalau yang dulu itu produk luar, dan saat ini produsennya sudah tidak berproduksi dan perusahaannya sudah tutup. Akhirnya dengan berbekal ilmu yang saya punya sebagai seorang master PAUD, saya membuat produk yang sejenis namun disesuaikan dengan kultur Indonesia dan kurikulum yang ada di Indonesia, juga kebiasaan-kebiasaan anak-anak Indonesia untuk bisa menjadi seorang anak yang cerdas, pintar, smart, dan semuanya. Untuk harga, kalau yang semodel ini bahkan zaman saya dulu beli itu harganya jutaan loh pemirsa dan bunda dan ayah. Tapi karena Haula sudah mulai menginovasikan dengan muatan lokal dan kemampuan yang bisa dihemat, kita hanya menjual tidak lebih dari 1 juta gitu. Bahkan yang paket yang ini 3 buku ya, paket 3 buku ini tidak lebih dari 500.000 deh kayaknya. Gitu ya. Jadi silahkan bunda dan ayah bisa hubungi Haula Toys langsung supaya tidak ketinggalan, karena paket yang akan saya buat dengan buku-buku ini dia akan terus berlanjut temanya sampai bisa hampir 40-an buku. Nah, mumpung masih sedikit, silakan dibeli supaya lama-lama menjadi bukit dan bermanfaat sangat buat anak-anak. Oke, untuk berat itu pun tidak lebih dari 1 kilo yang di sini ya. Kalau ini kurang lebihnya 1 kilo. Kurang lebihnya 1 kilo ini ya. Nanti bisa ditanya lebih lanjut kepada Haula Toys-nya. Oke, terima kasih. Itu paling masukin di tengah. Oke, kita lihat ya cara bermainnya dulu. Karena yang sangat menarik buat saya adalah bagaimana cara memainkan buku ini dipandu dengan alat peraganya.
Nah, caranya kita lihat ya. Awalnya ketika usia 1 tahun menjelang 2 tahun, si anak belum bisa memadukan antara buku dengan mainan, cukup dia melihat mainannya dulu. Mainannya dia bisa berlatih selayaknya sebuah puzzle. Nah, untuk anak usia 1 tahun menjelang 2 tahun, memegang bentuk-bentuk begini tidak mudah buat mereka. Jadi mereka tuh membutuhkan konsentrasi. Nah, mainan ini sangat baik sekali untuk melatih konsentrasi anak. Anak usia 1 tahun menjelang 2 tahun, dia hanya memegang ini. Ketika dia memegang, kita sebutkan itu warnanya merah dan biru. Terus sambil dia dimasukkan ya, masukkan gitu selayaknya puzzle. Seperti dia memainkan puzzle, kita taruh ya. Nah, dari mulai warna, dia belajar warna, masukkan puzzle sambil diucapkan warna merah. Ayo samakan semua warna yang ada merahnya, tuh ya, yang merah semua. Oke. Nah, semuanya dipasang. Memasukkan ini adalah melatih motorik halus. Motorik halus anak usia 1 tahun dan perkembangan di golden age-nya sangat penting, karena disitulah letak saraf-saraf otaknya berkembang dan dia bisa menguatkan otot-otot. Oke? Nah, kumpulkan warna hijau, bisa seperti itu ya. Buat anak usia segitu tidak mudah untuk memasukkan seperti ini. Oke? Nah, ketika dia sudah bisa, dia senang. Dia akan senang sekali dan dia akan terus bongkar pasang mainannya seperti itu. Ketika dia sudah bosan dengan yang warna, ayo kita masukkan yang putih. Ayo ambil warna 1, diurutkan yuk, diurutkan. Buat anak-anak seusia itu mengurutkan nggak usah dihafal. Kita aja yang sebut, kita yang menyebutkan 1, ayo lanjut, 2. Ambil warna lain 3, ya, terus diurutkan. Tanpa sadar dia akan belajar menghitung, belajar angka. Tanpa menyadari dia akan belajar angka terus gitu ya. Kita kenalkan 6, kenapa ini 9, dibedakan dengan garis bawah. Oke, 6, 7 terus seperti itu. Sampai dia tanpa sadar dia sudah hafal dengan angka. Ya, insya Allah seperti itu contohnya. Nah, cara bermainnya bagaimana? Ini yang saya bilang, mainan ini sangat lengkap. Dia bisa belajar tentang kognitif, afektif, psikomotor, semua ada di sini. Ya, kita akan belajar dulu. Kita lihat dulu ya isinya kotak mainan ini apa aja sih gitu. Pertama, dia alat peraga. Alat peraga di sini ada jawaban, angka, ini jawabannya. Nanti mainnya seperti apa akan kita lihat bersama ya. Nah, di dalam permainan kotak buku pembelajaran edukasi dan kreatif ini ada 6 ya. Buku ini kepake sampai usia SD. Karena dia ada English dasar, English learning dasar. Jadi bisa kepake sampai SD. Kalau orang tua yang punya anaknya berjenjang usianya, bisa dibelikan 1 paket saja main bersama. Nah, kita lihat buku ini ada 6 yang merupakan pembelajaran. Pertama tentang English. Kedua tentang mengenal huruf dan angka. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa cara bermainnya. Ketiga, dunia binatang. Keempat, aku anak pintar, yang isinya berbagai macam tentang lingkungannya untuk mengajarkan dia lebih pintar lagi. Oke. Yang kelima, aku anak soleh. Ini terkhusus buat yang muslim. Jika yang non muslim boleh tidak dipesan, tidak apa-apa buku ini. Oke. Yang selanjutnya tentang wisata dan budaya.
Ini yang saya katakan disesuaikan dengan anak-anak Indonesia. Karena buku ini saya dapati sistem belajarnya dulu adalah dari Jerman. Oke. Nah, untuk paket ini dia ada tambahan satu anak untuk berlatih mewarnai, yang hasil dari belajar dia akan lebih konsentrasi, akan lebih motorik halusnya lebih bagus, dia bisa mewarnai juga sebagai selingan ketika dia sudah bosan berpikir ya, karena ini kognitifnya sangat tinggi. Jadi dia bisa santai dulu mewarnai, itu sebagai hadiah. Di dalam buku ini mewarnai adalah sebagai hadiah. Oke, sekarang kita coba ya belajar yang termudah dengan dunia binatang. Nah, dengan dunia binatang, contoh, paket ini adalah paket untuk semua umur sampai SD kelas rendah. Lalu kita lihat paket binatang, buku dunia binatang. Ada apa sih di dalamnya? Coba kita lihat ya. Nah, buku di dalam ini secara sederhana dia mencocokkan antara halaman 1, halaman sebelah kiri dengan halaman sebelahnya. Ketika dia mencocokkan, di sini diminta anak lebih konsentrasi, dan yang diharapkan adalah konsentrasi yang sangat tinggi, karena ketika anak belajar tidak dibutuhkan berapa lamanya belajar, tapi yang terpenting adalah berapa lamanya dia bisa konsentrasi. Nah, dengan melihat gambar konsentrasi ini, dia akan bisa mengkolaborasi antara mata, tangan, ya, dengan otaknya. Kita lihat ya nanti caranya. Ini saya jelaskan sedikit tentang soalnya, soal dan jawaban. Di sini gambar 1 gajah. Si anak kita suruh cari gambar yang sesuai dengan nomor 1 ada di mana. Ya, di sini gajahnya kecil. Jadi kalau anak itu konsentrasinya kurang, dia akan harus memfokuskan lagi konsentrasi itu untuk menemukan gajah. Jadi gajahnya yang besar mana, di sini gajah yang kecil, gitu ya. Seperti itu seterusnya. Ini harimau. Kalau dia nggak konsentrasi, dia akan salah tebak. Harimau seperti ini mirip, yang kecil tuh seperti ayam, tuh mirip-mirip ya, dengan ikan, karena bentuk-bentuknya mirip dan warnanya dibuat mirip. Nah, makanya tingkat konsentrasi yang sangat tinggi itu dibutuhkan di dalam bermain ini. Tapi tidak memaksa anak, karena dia asik bermain sambil belajar. Pernah ada satu klien saya waktu puluhan tahun yang lalu, ketika anaknya usia 2 tahun dibelikan buku paketnya yang paket awal. Nah, ternyata saking asiknya dia nggak tidur gitu, dia nggak mau tidur, minta temenin orang tuanya sampai jam 2 malam dia memainkan mainannya. Nah, disitulah yang membuat buku ini menjadi sangat berguna, karena memancing anak tanpa dipaksa gitu ya. Barangkali untuk saat ini bisa jadi alternatif mengalihkan perhatian anak dari gadget gitu ya. Dan itu sangat banget untuk dipahami oleh orang tua semua. Nah, lihat sekarang kita cara bermain ya. Oke, kita lihat cara bermainnya seperti apa. Si anak kita suruh mencocokkan dulu. Ya, ini sudah benar nih. Sudah benar, kita suruh dia mencocokkan ini soalnya, soal dan jawaban. Ayo, angka 1-nya kita taruh dulu, dia sebagai soal ya. Kita taruh, kita suruh rapikan. Ayo pindahkan, anak-anak pindahkan. Jadi konsentrasi mata, tangan itu diperpadukan untuk bisa
melakukan ini step yang ini ya, memindahkan. Kalau saya begini gampang, tapi buat anak-anak kita dia harus butuh tingkat konsentrasi tertentu. Oke. Nah, ketika sudah disamakan, sekarang kita mulai ya. Ayo Dek, ambil angka 1, cari ini gambar apa nih di 1 nih. Ya, di angka 1 itu ada gambar apa, ada binatang apa dia bersembunyi di situ. Lihat, ternyata gambarnya gajah. Gitu ya. Nomor 1 ternyata gajah. Yuk kita taruh gajahnya ada di mana, cari di sini. Oke, cari ya di situ. Oke. Nah, langsung ambil nomor 2. Lihat. Kalau anak yang memakai otak kiri, biasanya dia teratur. Ngambil dari 1, 2 gitu ya. Dan ini juga saya sarankan kepada guru-guru PAUD melihat anak terutama yang mungkin nanti ada pembelajaran misalkan dengan gaya CV-nya juga bisa gitu ya. Anak itu biasa pakai otak kanan atau otak kiri gitu. Nah, di sini ketika dia mulai mengambil angka 1 lalu 2 tanpa kita instruksikan, itu kita terindikasi dia memakai otak kirinya. Nah, sekarang kita ambil nomor 2. Gambar apa dia nomor 2? Ternyata gambar harimau ya. Taruh harimau di mana? Taruh. Terus seperti itu. Nomor 3, ikan. Taruh ikannya di mana? Di sini ya. Nah, si orang tua ini sebagai peraga juga untuk membuat dia banyak bercerita. Jadi memancing anak untuk berimajinasi, memahami gitu ya. Untuk yang punya pembelajaran sipil itu banyak lagi mana yang mau dituju. Misalkan dia sebagai anak intuiting. Nah, berarti si orang tua memahamkannya dengan imajinasi gitu. Gitu ya. Nah, ini nomor 4. Ayo cari ayam. Terus gitu ya, ayam. 5, sapi. Nanti si orang tua sambil cerita, sapi itu menghasilkan apa? Itu seperti itu bisa kognitifnya yang berkembang. Jadi di sini lengkap semuanya. Nomor 6, unta. Oke, nanti bercerita juga unta itu biasa hidup di mana gitu ya. Kanguru. Oke. Nah, seperti itu 8. Rusa ya. 9 singa. 10 lumba-lumba. 11 bebek. 12 monyet. Nah, ketika sudah semua, yuk ditutup jawabanmu benar atau salah. Si anak akan semangat untuk melakukannya karena dia pengen tahu jawaban dia benar atau tidak ya gitu. Itu yang membuat dia mengulang kembali, saya mau mainan lagi, saya mau mengerjakan halaman selanjutnya. Karena dia terangsang untuk melihat hasil pekerjaan dia itu benar atau salah. Nah, setelah ini rapi, kita balik ya. Lihat. Ketika dibalik, ini indikatornya semua ada benar atau salah di sini. Gitu. Ya. Ketika sudah salah ada yang harus diambil, kita buka, kita bongkar, kita ambil. Lalu diulang kembali gitu ya. Itu yang membuat anak lebih sangat konsentrasi dan tertantang untuk terus untuk melakukan soal-soal dan menjawabnya. Nah, ini begitu ya, lihat sama kan? Merah segitiga ada di atas, merah bulat di sini. Jadi sama persis soalnya dengan jawaban. Nah, selanjutnya dari lembar-lembar selanjutnya itu kita buat soal-soal yang lebih meningkat, tingkat konsentrasinya lebih tinggi, tingkat kognitifnya lebih tinggi gitu ya. Jadi tanpa sadar mereka bermain, tapi sesungguhnya mereka belajar. Dan ketika belajar mereka konsentrasinya sangat bagus. Dan itu saya sudah mentestimonikan kepada anak-anak saya yang jumlahnya 4, yang sekarang sudah besar-besar. Dari yang mulai paling kecil sekarang udah SMA ya, sudah lulus SMA dan mulai kuliah. Semua mereka itu rata-rata anak yang
punya tingkat konsentrasi bagus, sehingga ketika kita berkomunikasi pun tidak sulit. Yang saya bahasakan anak-anak yang muda gitu ya, karena tanda kutip dia lumayan nurut kepada ajaran-ajaran ibu bapaknya gitu. Nah, sekarang kita bahas ya. Lihat di sini tingkat konsentrasi. Kalau tadi semuanya warna, lihat warna besar dan kecil semuanya berwarna. Tapi otak kita akan sedikit mengkerut kembali ketika dia harus berpikir hitam putih gitu. Nah, di sebelahnya ada soal sebelah warna, sebelahnya hitam putih. Jadi si anak harus konsentrasi lebih lagi melihat ikan. Yang satu di sini warnanya sebagai paus warna biru. Di sini semuanya hitam putih. Tapi dia harus bisa menemukan mana yang pasangan ini, pasangan nomor 1 itu mana gitu ya. Dilihat ternyata ada di nomor 9. Nah, itu seperti itu. Terus dah, lihat semuanya punya indikator tingkat kesulitan yang semakin lama semakin sulit, namun si anak tidak merasa karena asik ya, bermain asik sambil belajar. Contoh, di sini ada pasangan, kita akan cerita pasangan ini ayam, di sebelahnya bukan ayam lagi tapi anak ayam. Nah, dia mengenal kognitifnya sebagai anak ayam. Ayam induknya, anaknya mana ya? Ini. Terus begitu. Bebek, ini gambar nomor 2, anak bebek mana ya? Gitu, pilih gitu ya. Jadi, insya Allah semakin ke belakang tanpa disadari, dia akan semakin konsentrasi, semakin kognitifnya berkembang, ya. Nah, ini potongan badan. Nah, potongan badan, kalau tadi binatang yang utuh, ini binatang yang sepotong, setengah. Dia mengimajinasikan mana setengahnya, begitu. Terus, nah ini kupu-kupu. Harus konsentrasi lebih tinggi lagi ya. Seperti itu. Dan semuanya dengan tema-tema yang tadi, cara bermainnya sama, yang membuat anak tidak bosan. Itu satu paket ada di dalam buku pembelajaran, atau kadang kita menyebutnya ini pelangi ya, pelangi kata. Apa yang membedakan dengan paket yang super kit ini gitu? Kita lihat, ayo dalamnya bedanya apa ya? Kalau tadi buku-bukunya itu semua untuk kombinasi pembelajaran sampai SD kelas rendah. Nah, kalau ini khusus kita akan memberi tema. Temanya ini adalah menyenangkan ya, ini menyenangkan. 1, 2, 3. Ini terkhusus buat usia 2 tahun sampai 3 tahun. Gitu. Jadi di sini dikhususkan anak-anak usia 2 tahun sampai 3 tahun itu apa aja yang perlu dipelajari. Gitu ya. Semua bermainnya sama. Kalau tadi bertema sampai SD kelas 3. Nah, kalau ini khusus untuk lebih spesifikasinya punya anak-anak yang usia 1, 2, 3 ya, maksimal 3 tahun. Kenapa saya tekankan usianya dari 1 sampai 3? Karena kalau tanpa alat bermainnya, si ibunya bisa sebagai bahan cerita, buku-buku bahan cerita, bahkan untuk usia 0 tahun pun bisa. Karena ibu cukup menceritakan, aduh asik ya si Ade pakai jilbab gitu kan, kita bermain yuk. Jadi nanti ketika dia mulai bisa memegang mainannya, dia akan mengenang terus, oh ini yang kemarin ibuku ceritakan gitu kan. Jadi dia akan semakin mudah diajarkan untuk memegang mainan itu seperti apa. Nah,
sama seperti tadi cara bermainnya, di sini hanya dibuat soal-soal yang lebih spesifik gitu ya. Di sini menyenangkan 1, menyenangkan 2, dan menyenangkan 3. Nah, soalnya semuanya bertahap dari yang sulit yang mudah sampai yang sulit. Nah, di sini salah satunya yang sudah sulit dengan bayangan. Ya, si anak bisa jadi berwarna dia memahami, tapi begitu ada bayangan dia bingung. Bahkan dengan adanya soal seperti ini, untuk orang tua bahkan guru-guru di sekolah, di PAUD, bisa mengidentifikasikan anak itu buta warna atau tidak, gitu ya. Jadi ketika dia kebingungan mengerjakan, bisa jadi dia terindikasi buta warna. Nah, seperti itu ya Bunda dan Ayah. Jadi silahkan, ini bisa didapat di Haula Toys karena ini diterbitkan langsung oleh PT Haula Sejahtera. Demikian review saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.